Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat kami yang baik hatinya, ada dua relasi antara kita manusia dengan Allah yang mesti dibangun dalam beragama. Yang pertama adalah patuh, yang kedua adalah dekat. Ini dua pencapaian yang akan diperoleh dengan cara yang berbeda. Patuh itu diperoleh melalui pelaksanaan hukum-hukum syariat. Hukum syariat adalah regulasi, aturan-aturan formal lahiriah peribadatan, baik dalam bentuk ibadah mahdah, cara kita berhubungan dengan Tuhan dalam bentuk-bentuk penyembahan, kemudian hubungan kita dengan manusia dalam berbagai model muamalah. Ada aturan-aturannya, ada regulasinya, ada tata caranya yang telah tersistematisasi berdasarkan dalil-dalil atau hukum-hukum ilahi. Jadi aturan-aturan ini adalah mengikat kita untuk bergerak pada ketentuan-ketentuan sehingga tercipta law and order, ketertiban dalam kita beribadat. Jadi syariat itu tujuannya adalah untuk memaksakan kepatuhan kita terhadap sistem hukum ilahi. Jadi syariat itu tidak membawa kita dekat kepada Tuhan, tapi untuk tunduk patuh pada aturan-aturan Tuhan. Misalnya begini, dengan membayar pajak itu tidak serta-merta membawa Anda dekat dengan presiden. Dengan tertib di jalan raya, patuh pada lampu traffic light atau lampu lalu lintas itu tidak serta-merta membawa Anda dekat dengan presiden. Rajin masuk kantor pagi dan keluar tepat waktunya itu tidak serta-merta membawa Anda dekat kepada presiden yang di sana di pusat atau di Jakarta itu. Itu tidak. Bisa sama sekali tidak. Tapi dengan melakukan itu Anda telah patuh kepada aturan-aturan yang Dia sahkan, dan itu membuat masyarakat atau segala sesuatu lingkungan environment ini atau hubungan kita dengan dengan sesama, dan juga ada bentuk kita menaati apa yang Dia perintahkan. Tapi kita tidak dikenal atau mungkin kita sendiri tidak sampai dekat dengan Dia. Itu syariat. Syariat itu penting karena sebagian besar kita adalah massa masyarakat yang beragama. Jadi kalau tidak taat pada aturan tentu kacau sekali dunia ini. Dan aturan terbaik adalah aturan-aturan yang telah digariskan oleh Tuhan. Sementara untuk bisa dekat dengan Tuhan, untuk bisa dekat dengan si presiden, itu ada langkah-langkah metodologis lain yang harus ditempuh. Ada kecerdasan-kecerdasan lain, amalan-amalan lain yang harus dikerjakan untuk membawa kita bisa sampai kepadanya. Dan karena Allah itu adalah wujud ruhani murni, tentu yang berjalan kepada Tuhan itu sebenarnya bukan fisik material kita. Kalau di syariat itu yang dipaksakan itu ketundukan materialitas kita, dimensi lahiriah kita, formalitas kita kepada Allah. Sementara segala dimensi fisik ini sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Hajj 37, darahmu tidak sampai kepada Tuhan melainkan takwamu itu. Jadi ruhani yang suci atau jiwa yang takwa itulah yang bisa sampai kepada Allah. Maka di tarikat itu yang difokuskan adalah bagaimana melakukan perjalanan rohani. Ada dimensi lain yang hidup dalam diri kita itu yang bisa dilepas dari raga ini secara esensial, secara substansial untuk melakukan perjalanan sehingga terkoneksi, memiliki kontak bahkan perjumpaan dengan Allah. Jadi untuk bisa dekat dengan Allah, untuk takarub dengan Allah, itu harus dengan metode tarikat, dengan satu teknik lagi yang ada dalam Islam. Karena itulah dengan syariat kita dipaksakan untuk tunduk patuh kepada aturan-aturan umum dari hukum ilahi, sementara melalui tarikat kita dididik, diajarkan untuk melakukan perjalanan jiwa salik untuk bisa dekat dan mengenal Allah.
Jadi bersyariat saja tidak bertarikat hanya membuat kita tunduk dan patuh secara buta. Secara buta dia tidak pernah kenal siapa memerintah kita kecuali namanya saja secara umum. Tetapi melalui tarikatlah kita diajak untuk mengenal siapa yang memerintahkan kita selama ini. Jadi ketaatan setelah mengenal dia, ketaatan setelah mengalami perjumpaan, liqa atau usul dengan Allah tentu berbeda sekali rasanya ketimbang sekedar tunduk patuh tanpa kenal si pemberi perintah. Jadi dalam beragama itu sebenarnya kita diperintahkan dua hal. Untuk mengenal Allah, untuk mencapai level ma'rifat, kemudian tunduk dan patuh dalam rasa yang lebih dalam setelah mengenal dia. Tapi kan tidak semua orang bisa langsung mengenal Allah. Makanya tetap saja pada level masa itu syariat itu tetap berlaku walaupun dia tidak kenal Allah. Tapi beragama secara awam namanya. Tapi untuk beragama secara khusus, untuk mencapai level kesadaran yang tinggi tentu Anda harus dekat kepada Allah. Makanya syariat itu sebenarnya adalah menyembah Tuhan yang tidak dikenal, menyembah Tuhan yang jauh, menyembah Tuhan yang laisa kamitslihi syai'un, tidak diketahui di mana dan seperti apa. Sementara melalui tarekat kita mulai diperkenalkan cara menyembah Tuhan yang lebih dekat dari urat leher. Ya, Tuhan yang punya wajah, yang dia itu ada di mana-mana. Ini dua bentuk tata cara peribadatan yang tentu sama sekali berbeda secara feel-nya. Yang satu tidak dikenal, yang kedua adalah mulai dikenal. Jadi agama itu membawa kita untuk patuh kepada Tuhan pada satu sisi, yang kedua adalah sebenarnya esensinya adalah untuk bisa dekat dengan Allah. Jadi fenomena-fenomena spiritual dalam beragama itu adalah fenomena ruhani, fenomena-fenomena kedekatan dengan Tuhan. Begitu semakin dekat dengan Tuhan, sama seperti semakin dekat dengan api akan merasakan panas, akan mulai terbakar, akan terjadi perubahan-perubahan wujud secara substansial. Jadi karamah, mukjizat itu sebenarnya mi'raj ruhani atau segala bentuk perjumpaan-perjumpaan atau keterbukaan hijab, ketersingkapan rohani, itu fenomena-fenomena yang dialami dalam beragama pada level tarikah. Sementara syariah itu tidak memberi pengalaman rohani. Mungkin pengalaman sholat sejak kecil sampai tua sekalipun itu rasanya sama karena bermain pada dimensi lahiriah fisik bacaan, fisik gerakan, fisik penampilan, tidak menstimulir esensi batiniah kita. Jadi beragama itu sempurnanya adalah dengan dua cara. Syariat harus didalami. Kemudian yang banyak dilupakan itu adalah metode perjalanan jiwa atau tarikah ini, karena inilah yang membawa kita dekat dengan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.